Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, menjelang siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini, amin. Ya, Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan berikan waktu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Ini semua oleh karena Tuhan, ya baik, mengasihi saudara dan saya, kita semua, amin. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan dengar firman Tuhan. Mari tentunya engkau siapkan hati, pikiranmu, ya, telingamu, pendengaranmu untuk dengar firman Tuhan, supaya lengkaplah kita semua pulang akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 2 sampai kepada ayat yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 2 sampai kepada ayat yang ketiga. Di dalam perjanjian baru. Lama ya. Ya, masih ada yang belum tahu. Ya, kadang-kadang anak muda dia pura-pura buka. Dia buka, kita bilang di pengkhotbah di perjanjian lama, dia buka jauh, ya. Dia buka jauh, ya. Mulutnya kutak-katik. Entah apa yang dia baca nggak tahu. Ya, baiklah kita juga, ya, kita biasakan supaya kita juga membawa Alkitab kita, amin. Ya, kadang ada bilang di HP kan ada Alkitab, benar. Ya, tapi di sana banyak ujian. Ya. Dan belum tentu saudara bisa buka Alkitab di mana tempat ayat ini, saudara, tidak sama seperti saudara buka handphone saudara, hanya tinggal ketik. Di Alkitab enggak ada tinggal ketik. Ya, harus cari, ya, harus dihafal di mana tempatnya, bagiannya, lalu dibuka. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan akan memberkati kita. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 2 sampai kepada ayat yang ketiga. Ayat ini akan kita baca, ya, secara bersama-sama, kedua ayat ini, ya, dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Katakan amin. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan sekali lagi, ya. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah, ya, mengapa aku tidak bahagia? Ya. Mengapa aku tidak bahagia? Ini sebuah pertanyaan, saudaraku. Dan baiklah kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, ya. Terkadang ini terjadi dalam setiap pribadi-pribadi kita, ya. Mungkin saudara pernah berkata demikian, kami juga pernah berkata demikian, ya. Mengapa aku tidak bahagia? Ya. Kebahagiaan itu tentunya adalah dambaan setiap manusia. Ya, benar. Semua yang masih bernapas di muka bumi ini pasti tentu akan mengharapkan kebahagiaan, ya, supaya hidupnya bahagia, supaya rumah tangganya bahagia, dan lain-lain sebagainya, ya. Tetapi jika kita amat-amati saudaraku yang terkasih, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita, ya, semua yang dilakukan oleh manusia yang ada di muka bumi ini, ya,
ujung-ujungnya pasti ya untuk mendapatkan kebahagiaan. Gak mungkinlah ya ada orang yang mengharapkan penderitaan. Ya, nggak ada. Saya kira pasti nggak ada. Ya, pasti semua mengharapkan kebahagiaan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu pasti berujung kepada ingin mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kenapa manusia bekerja? Supaya mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa bahagia. Ya. Kenapa manusia bangun rumah? Untuk apa manusia bangun rumah? Supaya ada tempat perteduhannya, supaya ada tempat beristirahat. Ujung-ujungnya apa? Supaya apa? Supaya dia bahagia. Ada orang tua menyekolahkan anak-anaknya sampai ke sekolah-sekolah yang paling-paling top, sekolah sampai tinggi-tinggi. Ya. Untuk apa dia sekolahkan anaknya tersebut? Supaya bisa meraih cita-cita, supaya dia bisa bekerja. Supaya apa? Supaya dia nanti bisa bahagia. Yang belum menikah, ya, yang belum menikah dia berusaha terus untuk mencari jodoh. Lalu setelah dapat jodohnya, menikahlah mereka. Untuk apa mereka menikah? Tujuannya adalah untuk bahagia. Selamat berbahagia. Walaupun itu sebenarnya ujian, ya belum tentu bahagia. Tetapi tujuannya adalah supaya dia bahagia, hidupnya bahagia. Yang sudah menikah, dia ingin cepat-cepat punya anak. Tidak cukup satu, dia ingin punya anak dua. Supaya apa? Supaya lengkaplah kebahagiaan mereka. Semua yang dikerjakan manusia itu dengan harapan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Haleluya. Ya. Tapi pernahkah setelah semua tercapai, saudaraku yang terkasih, Anda juga masih terbersit di benak pikiran kita satu atau sebuah pertanyaan? Semua sudah tercapai, bangun rumah sudah, dapat pekerjaan sudah, anak-anak sudah sekolah tinggi, mendapatkan pekerjaan, menikah, punya cucu. Tetapi pernahkah kita ada juga terbersit di benak pikiran kita, mengapa aku tidak bahagia? Pernah, saudaraku? Kenapa aku tidak bahagia? Kenapa rumah tanggaku tidak bahagia? Ya. Atau kita juga berkata, kenapa orang lain bisa bahagia sementara aku tidak bisa? Sering kita membanding-bandingkan, saudaraku, ya, kebahagiaan kita itu dengan orang lain, ya. Sama halnya dengan seperti tulisan Salomo dalam ayat yang telah kita baca bersama-sama, saudaraku, ya. Ia berpikir orang matilah yang lebih bahagia. Ya, ini pikiran manusia, ya, membandingkan. Orang matilah yang lebih bahagia daripada yang hidup. Ya. Bahkan orang yang belum lahir, dikatakan dalam firman Tuhan, yang belum ada di dalam dunia ini, yang lebih bahagia. Padahal siapa Salomo?
Kenapa dia berkata demikian, saudaraku? Salomo ini siapa? Ya. Salomo ini adalah orang yang sudah mencapai segalanya. Salomo ini sudah memperoleh segalanya. Tidak ada yang kurang. Salomo ini seorang yang kaya. Ya. Dia kaya raya. Dia yang paling kaya. Sebab dia raja. Dia orang nomor 1. Dia lebih kaya dari raja-raja yang lain pada masa itu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Dikatakan dalam firman Tuhan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan. Ya. Coba bisa dibuka. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ya. Raja Salomo melebihi semua raja. Ya, melebihi semua raja-raja yang menjabat saat itu. Ya. Melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan. Bukan hanya kekayaan, kekayaan dan hikmat. Apalagi yang kurang, saudaraku yang terkasih? Ya. Dia raja paling kaya di jagat bumi. Bukan hanya itu saja, dia orang yang pintar, dia orang yang bijak, dia orang yang berhikmat, dia terkenal. Lantas, mengapa ia tidak berpikir bahwa dialah sesungguhnya orang yang berbahagia? Mengapa justru orang yang belum ada dalam dunia inilah yang lebih bahagia? Ungkap Salomo. Yang belum lahir, sesungguhnya mereka lah yang lebih bahagia. Ya. Kenapa Salomo tidak berkata, akulah orang yang paling berbahagia, sebab aku sudah punya segala-galanya. Kenapa enggak itu saja yang dia katakan, saudaraku? Gak ada lagi yang kurang. Aku punya semuanya. Aku raja. Ya, aku orang paling pintar. Seringkali kita pun berpikir demikian, saudaraku. Ya. Kita sering berkata, mengapa aku tidak bahagia? Kenapa aku tidak bahagia? Apakah karena aku belum punya rumah seperti orang lain yang sudah punya rumah? Apakah aku belum punya mobil seperti orang yang sudah punya mobil? Apakah juga aku karena belum menikah? Apakah karena aku belum punya anak? Apakah karena aku juga belum punya cucu? Dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa aku nggak bahagia? Kenapa aku nggak bahagia seperti orang lain? Mari kita akan telusuri bersama, saudaraku, berdasarkan firman Allah. Haleluya. Mengapa manusia sulit merasakan kebahagiaan? Yang pertama, mengapa manusia sulit merasakan kebahagiaan? Di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-21. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ini tentang orang kaya yang bodoh, ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya,
apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Mengapa manusia sulit merasakan kebahagiaan? Yang pertama, berdasarkan ayat ini, ya, karena fokus atau karena tujuan hidup yang salah. Ini yang pertama. Alasan yang pertama, mengapa manusia itu sulit merasakan kebahagiaan, karena hanya fokusnya atau tujuan hidupnya itu tujuan hidup yang salah. Fokus hidupnya itu salah. Ternyata tujuan hidup, fokus hidup yang salah ini, ternyata hal itulah yang sering sekali yang menjadi problema. Ini yang sering menjadi masalah. Ini yang menyebabkan manusia itu sangat sulit untuk merasakan kebahagiaan. Ya. Kenapa saya katakan? Karena sering sekali fokusnya, ya, tujuan kehidupan kita adalah hanya pencapaian dunia. Fokus kita, tujuan kita hanya pencapaian dunia. Saya akan bahagia jika punya ini. Saya akan bahagia tentunya kalau punya itu. Saya akan bahagia kalau saya dapatkan ini. Saya akan tentu pasti bahagia kalau aku dapatkan itu. Pasti aku bahagia kalau aku punya segalanya, memiliki seisi dunia ini, pastilah aku bahagia. Ini yang sering menjadi fokus tujuan manusia, tujuan fokus yang salah. Padahal di dalam ayat ini Yesus berkata kepada orang kaya yang punya segalanya, sampai 7 turunan pun gak habis-habis. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Apa yang kau sediakan untuk siapakah nanti? Untuk siapa nanti yang kau sediakan itu? Seperti itulah kalimat yang sederhana. Untuk siapa nanti itu? Capek-capek kau. Untuk siapa nanti itu? Jika malam ini jiwamu diambil, untuk siapa itu? Firman Tuhan berkata, ayat 21 mencatat, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yaitu yang akan terjadi, ya. Gak ada artinya kita punya segalanya kalau kita miskin di hadapan Tuhan.
pengenalan kita kepada Tuhan miskin. Tapi ketika kita kaya, pengenalan kita kepada Tuhan kita kaya. Kita dekat dengan Tuhan. Itulah sesungguhnya ya kebahagiaan. Tidak seperti orang kaya dikatakan yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya. Tapi jelas firman Tuhan mencatat setiap anak-anak Tuhan, baiklah dia kaya akan pengenalan akan Tuhan, kaya akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi sangat jelas saudaraku, Yesus mau mengingatkan kepada manusia apa sesungguhnya tujuan hidup manusia, apa sesungguhnya tujuan hidup kita saudaraku. Ya. Apakah tujuan hidupmu, apakah fokus hidupmu itu hanya untuk meraih ya hal-hal dunia, ya, mengejar harta-harta duniawi yang 7 turunan tidak habis-habis. Ada sebuah kalimat berkata, saya lupa ingat. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Atau kekayaan itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Ya. Tapi raihlah kebahagiaan itu. Karena sesungguhnya itulah kekayaan kita. Amin. Ya. Kebahagiaan itulah sesungguhnya kekayaan kita, saudaraku. Makanya ada orang berkata, lebih bahagia orang yang tidak punya hutang. Ya. Lebih bahagia kalau tidak punya hutang. Dia nggak pikirkan semuanya. Ya. Mengapa manusia sulit bahagia, saudaraku? Karena yang diutamakannya itu, yang dikerjakannya hanya perkara-perkara dunia. Yang diupayakan itu hanya perkara-perkara dunia semata. Fokusnya hanya mengejar uang, mengejar kekayaan, rumah mewah, tanah berhektar-hektar, emas berkilo-kilo. Yang dikejar itu iPhone yang terbaru. Kapan muncul yang terbaru, dia harus miliki itu. Sepatu-sepatu yang bermerek, pakaian-pakaian yang bermerek, tas-tas yang bermerek. Itulah tujuan hidupnya. Fokus hidupnya itu hanya itu saja, mengejar hal-hal dunia. Ingat dan camkan baik-baik, saudaraku. Fokus yang salah itulah yang membuat kita sulit bahagia. Ya. Itu yang membuat kita sulit sekali untuk bahagia. Kenapa? Karena yang namanya manusia pasti tidak akan pernah puas dengan apa yang dia punya. Benar? Dia punya ini, pasti dia akan lebih lagi punya yang lain. Punya ini, dia akan terus lagi berusaha punya yang lain. Punya yang ini, dia akan terus punya yang di atas dari harga yang dia punya sekarang ini. Dia terus berupaya, Karena manusia tidak pernah puas. Kalau uang sumber kebahagiaan, kenapa banyak sekali orang yang kaya bunuh diri? Banyak nggak orang kaya bunuh diri? Banyak. Padahal dia punya semuanya. Dia punya
rumah mewah, dia punya mobil mewah, ya. Pekerjaannya bagus, ya, usahanya bagus. Anak-anaknya semua berhasil. Tapi kenapa ada orang kaya yang bunuh diri? Jadi bukan kekayaan sesungguhnya sumber dari kebahagiaan. Ya. Jika popularitas itu sumber kebahagiaan, kecantikan itu sumber kebahagiaan, mengapa ada artis-artis yang cantik-cantik, ya kaya, dia cantik, dia bunuh diri? Kalau nggak salah di Jepang itu, ya, ini jumlah artis-artis yang sering bunuh diri, ya, nggak ada yang kurang. Dia cantik, dia terkenal, tapi itu bukan sumber kebahagiaan. Kenapa dia bunuh diri? Salomo sempat berpikir, saudaraku, ya, dia akan bahagia jika dia punya istri banyak. Ada yang demikian? Aku tambahlah istriku supaya aku bahagia. Sepertinya gak bahagia aku yang punya yang satu ini. Jangan, ya. Amin. Ya. Jadi Salomo ternyata pernah dia berpikir demikian. Ya, supaya aku bahagia, baiklah aku tambah istriku. Berapa istri Salomo? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Berapa istri Salomo? Istri Salomo itu 300. Bayangkan, saudaraku. Belum lagi gundiknya. Gundiknya 700. Lengkaplah seceng. Lengkap 1000. Itu yang ternyata pernah ada dalam benak pikiran dari Salomo. Kalau aku sudah punya harta, punya kekayaan, aku punya jabatan, aku seorang raja, aku pintar, masih ada yang kurang. Aku tambahlah istriku supaya aku lebih bahagia lagi. Ku tambahlah gundik-gundikku supaya aku lebih bahagia lagi. Satu Raja-Raja pasal yang ke-11. Haleluya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya, ini cinta membutakan segalanya. Ya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Terbalik saya bilang tadi, ya. 700 ternyata. Lebih parah lagi, saudaraku. Saya tadi bilang 300, ternyata 700. Bayangkan, saudaraku yang terkasih. Ya. Sekali lagi saya baca. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, jadi itu yang sempat dipikiran dari Salomo. Aku kurang bahagia dengan aku punya segalanya. Aku harus tambah istriku, aku harus tambah gundik-gundikku.
Tapi di akhir dari hidupnya, dia tulis di dalam kitab Pengkhotbah, kesia-siaan atas kesia-siaan. Artinya apa? Gak ada sesungguhnya artinya. Kekayaan itu gak ada artinya. Kedudukan itu gak ada artinya. Jabatan itu gak ada artinya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-8. Haleluya. Ini sebagai akhir daripada tulisan Salomo dalam Pengkhotbah, dikatakan dalam firman Tuhan, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya. Ini dia tulis di akhir tulisannya ini, saudaraku. Di akhir tulisan Pengkhotbah ini dia tulis kesia-siaan itu, kesia-siaan atas kesia-siaan. Ya. Semua adalah kesia-siaan. Artinya apa, saudaraku? Fokuskan dulu dirimu, pikiranmu. Ya, fokuskan kepada tujuan yang benar. Amin. Haleluya. Dibenarkan dulu pikiranmu, baru bisa bahagia. Haleluya. Ya. Saya yakin dan percaya, saudaraku, ya, jika fokus kita surga, bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, ya, fokus kita hanya surga, kekekalan, kerajaan Allah, ya. Apapun itu dan bagaimanapun keadaan kita dalam dunia ini, bagaimanapun keadaan kita, hidup kita dalam dunia ini, saya pastikan kita akan bisa bahagia. Haleluya. Ya. Kita bahagia karena fokus kita bukan perkara-perkara dunia. Ya. Tetapi perkara-perkara kekekalan. Pikiran kita hanya kerajaan Allah, pikiran kita hanya keselamatan. Ketika perekonomian kita pun sulit, hidup kita sulit sekalipun, tapi ada pikiran kita tentang kekekalan surga, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Haleluya. Ya. Mazmur 40 ayat yang kelima bagian A dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ya. Ketika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, ketika kita hanya condong kepada Tuhan, pikiran kita hanya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua akan mendapatkan kebahagiaan. Haleluya. Bukan condong kepada hal-hal dunia, pencapaian-pencapaian dunia. Mari saudaraku, perbaharuilah tujuan hidupmu. Perbaharui fokus hidupmu, baru engkau bisa bahagia. Amin. Ini yang pertama. Mengapa manusia sulit berbahagia atau merasakan kebahagiaan? Karena fokus tujuan hidup yang salah. Yang kedua, mengapa manusia sulit merasakan kebahagiaan? Yang kedua di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Haleluya, demikian firman Tuhan. Saya rindu kita sama-sama membaca, biar kita semua paham dan mengerti. Ayo, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengapa manusia sulit merasakan kebahagiaan? Yang kedua adalah pikiran yang belum dibaharui. Ini penyebabnya, saudaraku. Sebab apa?
pikirannya itu masih pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran yang masih di dalam pikiran duniawi, ya, belum dibaharui, belum diubah, ya, makanya nggak bahagia, ya. Berubahlah, kata firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu sama dengan akal budi. Akal budi itu sama dengan akal pikiran atau pengertian, ya. Jadi sama artinya, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, ya. Kenapa harus kita ubah? Ya. Karena aksi kita, ya, ditentukan oleh pikiran kita. Setiap aksi kita itu, perbuatan-perbuatan kita itu, tingkah laku kita itu ditentukan dari pikiran. Kenapa aku bisa begini? Ubah pikiranmu. Kenapa aku bisa begitu? Ubah pikiranmu. Pasti ada yang salah. Jadi harus dibaharui. Amin. Ya. Pikiran kita itulah yang menentukan kebahagiaan kita. Haleluya. Kenapa? Karena pikiran manusia itu sangat luas. Ruang lingkupnya itu sangat luas, saudaraku. Pikiran kita itu bebas memikirkan apapun. Segala-galanya bisa kita pikirkan. Kemana saja bisa kita pikirkan. Pikiran kita itu bisa melayang-layang. Saya nggak tahu sekarang pikiran saudara ada di mana. Bebas, ya kan? Ruang lingkupnya itu luas. Mungkin saudara pernah berpikir, ya, saat ini tentang Jakarta, ya, mungkin tentang di kampung saudara, ya. Mungkin pikiran saudara saat ini ada tempat-tempat yang lain, sementara saudara ada di sini. Benar? Kejadian-kejadian di luar daerah kita atau di sekitar kita itu bisa merusak kehidupan kita karena pikiran kita. Kejadian-kejadian yang ada di Jakarta saat ini, justru itu yang bisa memicu kebahagiaan kita. Kita pikirkan semuanya, ya, sementara kita ada di sini. Melayang-layang pikiran itu, mengambang pikiran itu. Kita nggak tahu kemana pikiran kita, bebas. Itulah bahayanya pikiran, saudaraku. Memikirkan masa lalu itu bisa merusak hidup kita di masa kini. Kita pikirkan masa-masa kehidupan kita yang dulu-dulu. Kita pikirkan semua. Akhirnya masa depan kita menjadi rusak. Yang harus kita baharui supaya kita bahagia adalah pikiran kita. Amin. Pikiran kita itulah untuk kita bisa berkata syukur kepada Tuhan. Mengatakan ucapan syukur kita. Dari mana itu bisa keluar? Kalau tidak dari pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu positif terus, saya yakin dan percaya kita akan bisa berkata ucapan syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau yang ada hanya pikiran negatif terus, susah rasanya untuk kita katakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya. Ketika kita berpikir kurang dan selalu kurang, terus kurang, maka kita akan tidak pernah puas dan akhirnya kita tidak akan pernah bahagia.
Yang kita pikirkan kurang. Aku belum punya ini, aku belum punya itu, aku belum punya ini. Pikiran kita hanya terus demikian. Akhirnya kita tidak bahagia. Ketika pikiran kita hanya membandingkan diri kita kepada orang lain, kepada kehidupan orang lain, hidup kita banding-bandingkan. Akhirnya apa? Kita tidak bisa tenang. Dan kita tidak akan pernah meraih kebahagiaan itu. Ya. Yang kita pikirkan ketika orang membangun rumah. Yang kita pikirkan ketika orang punya mobil. Yang kita pikirkan ketika anak-anaknya sukses. Benar? Hanya itu yang kita pikirkan terus. Akhirnya apa? Kita berpikir dan kita banding-bandingkan kepada keadaan kita. Keadaan anak-anak kita. Ya. Akhirnya kita nggak bisa tenang, kita terus gusar. Nggak ada ketenangan. Dan itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ya. Mau bahagia saudaraku? Mau bahagia? Baharui pikiranmu. Amin. Mau bahagia? Kendalikan pikiranmu. Kepada hal-hal apa? Mari kita buka bersama dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-8, ayat ini akan kita baca secara bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita baharui mulai dari saat ini pikiran kita. Amin. Jangan pikirkan harta orang lain, jangan pikirkan kesuksesan orang lain. Jangan pikirkan kebahagiaan orang lain. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar itulah kau pikirkan. Jangan yang salah-salah kau pikirkan. Semua yang mulia. Ya. Semua yang mulia. Jangan yang sementara-sementara, jangan yang hanya nilainya tidak seberapa, tetapi yang mulia. Apa itu mulia? Tentang janji Tuhan, kerajaan Allah, kekekalan. Amin. Lalu semua yang adil. Ya, yang adil. Ya, Tuhan itu adil. Ya, si anu adil. Ya. Jangan pernah berpikir enggak adil itu, berpihak, pilih kasih dan lain-lain sebagainya. Lalu semua yang suci. Ya, jangan yang kotor-kotor dipikirkan. Ya, tetapi yang sucilah mari kita pikirkan. Semua yang manis, termasuk buah yang manis, harus kita pikirkan itu supaya bisa kita makan dan konsumsi. Ya. Lalu semua yang sedap didengar, ya, ceritakan, ya, yang enak didengar, yang sedap didengar tentang firman Tuhan. Amin. Jangan tentang orang lain. Engkau ceritakan orang lain, ibu si anu, bapak si anu. Ceritakan yang sedap didengar. Lalu semua yang disebut kebajikan, ini melampaui dari kebaikan. Semua kebajikan itulah yang harus kita ubah. Ya, itu yang akan menjadi perilaku kita tentang kebaikan, tentang kebajikan. Lalu dan patut dipuji.
Nggak mungkinlah engkau melakukan kesalahan dipuji orang. Apa itu kalau orang memuji saudara? Kalau saudara berpikiran positif, ya, engkau baik, engkau melayani, engkau setia, saya yakin dan percaya semua orang pasti akan memuji saudara. Amin. Pikirkanlah semua itu, dikatakan dalam firman Tuhan. Pikirkanlah semua itu. Artinya apa? Kita yang mengontrol pikiran kita. Kita yang mengubah pikiran kita. Kitalah yang mengendalikan pikiran kita. Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Haleluya. Ya. Bawa segalanya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-7. Dikatakan dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa? Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang memelihara hatimu. Damai sejahtera Allah lah yang memelihara pikiranmu. Jadi mari saudaraku, bawalah segalanya kepada Tuhan. Amin. Bawalah segala sesuatunya kepada Tuhan, termasuk pikiranmu. Karena damai sejahtera Allah itu akan membaharui hati dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir kita baca bersama, ayat yang kita sudah baca tadi dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 5 bagian A. Mazmur 40 ayat yang kelima bagian A. Ayo sama-sama kita baca sebagai ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Ketika engkau tidak lagi menaruh percaya kepada Tuhan, maka engkau akan kehilangan kebahagiaanmu. Tetapi ketika engkau telah menaruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan, pasti engkau akan terus merasa kebahagiaan itu akan terus menjadi milik bagianmu. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati firman-Nya. Kita bersyukur buat hari ini saudaraku yang terkasih oleh firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, ya, Roh Kudus yang kita andalkan untuk memberikan pengertian bagi setiap kita, maka firman Tuhan itu akan melekat di setiap pikiran dan hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.